Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini mata pelajaran perbankan dasar. Kita lanjutkan bab 4 yang masih ada kekurangan, yaitu materi pengertian daripada faktor yang mempengaruhi pemerintahan dan penawaran uang. Selanjutnya setelah itu ada uang beredar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bacaan doa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, lanjut kita pembahasan. Ini tujuan pembelajaran untuk pembahasan bab ini ada sejarah, definisi uang, fungsi uang, jenis-jenis uang. Kita sudah membahas sejarah, definisi sama fungsi juga jenis juga sebelumnya juga sudah kita bahas ya kan, minggu sebelumnya PPT yang lepas ya. Ada pengertian daripada uang, yaitu alat yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan transaksi ekonomi, seperti alat tukar, bayar hutang dan sebagainya. Ada yang namanya kriteria uang, ini juga sudah Bapak jelaskan di PowerPoint atau di materi sebelumnya yang Bapak share, yaitu acceptability, stability of value, elasticity of supply, portability, durability, divisibility. Ini udah Bapak berikan juga penjelasannya di materi sebelumnya yang sudah Bapak berikan. Dibuka kembali materi-materinya. Selanjutnya itu fungsi uang, ada fungsi asli, ada fungsi turunan. Ini juga bisa dibaca ya kan. Ada sebagai alat tukar menukar, satuan hitung. Ini sebagai turunan itu menunjukkan rasa harga, pembayaran, untuk menyimpan dan lain sebagainya. Ya kan? Ini fungsi-fungsi daripada uang. Selanjutnya ada jenis-jenis uang yang berdasarkan bahan, ada dari kertas, ada yang dari logam. Yang selanjutnya kertas dan logam. Yang berdasarkan nilai, ada nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, nilai ekstrinsik. Itu juga sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Tolong dibuka lagi materinya, sudah Bapak share semua. Ada yang namanya berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Lembaga yang menerbitkan, yang pertama lembaga pemerintahan, yaitu melalui Bank Indonesia. Yang diterbitkan itu adalah uang kertas dan uang logam, itu yang namanya uang kertal. Ada yang namanya uang giral, yaitu dari bank, itu berupa giro, kartu kredit, cek, wesel dan lain sebagainya. Ini contohnya ada 4 uang giral yang diterbitkan oleh bank. Yang terakhir berdasarkan kawasan. Yang berdasarkan kawasan adalah uang yang berlaku di wilayah-wilayah tertentu, misalkan uang uang nasional atau uang dalam negeri. Uang lokal itu uang yang beredar di suatu wilayah atau suatu negara. Sementara uang regional yang selanjutnya itu yang kedua, uang regional yang berlaku di beberapa wilayah atau beberapa negara tertentu. Misalnya ada uang euro yang berlaku di beberapa wilayah negara yang ada di Eropa. Yang terakhir adalah uang internasional. Uang internasional itu yang dipakai sekarang adalah uang dolar, uang Amerika, yaitu yang berlaku di seluruh dunia. Nah, selanjutnya itu pengertian dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Nah, ini sebelumnya belum kita bahas di PPT atau di materi-materi yang sudah Bapak berikan minggu sebelumnya. Yang pertama, permintaan uang, itu sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Menurut JMKNS, ada 3 motif uang. Yang pertama transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Motif transaksi itu ya udah jelas ya kan, untuk transaksi jual beli ataupun bayar jasa atau hal lain sebagainya. Untuk berjaga-jaga itu adalah uang yang disimpan untuk jangka di depan, maksudnya ada atau tidak kemungkinan masalah yang kita hadapi di depan yang memungkinkan kita harus melakukan
spekulasi itu ya udah motif untuk berspekulasi daripada fungsi uang, motif uang untuk berspekulasi gitu. Yang mempengaruhi daripada permintaan uang itu yang pertama pendapatan masyarakat, itu udah jelas pendapatan per kapita masyarakat mempengaruhi permintaan uang. Yang kedua tingkat bunga juga begitu, semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah permintaan daripada uang. Kalau rendah tingkat bunganya maka tinggi permintaan uang ke masyarakatnya, dari masyarakatnya. Selanjutnya adalah penawaran uang, yaitu sejumlah uang yang disediakan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Ini yang disediakan oleh pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Yang mempengaruhi permintaan uang kebijakan moneter. Yang kedua tujuan atau target pemerintah, udah jelas ya. Ada uang yang disediakan oleh pemerintah untuk disebarkan ke masyarakat dengan cara menurunkan suku bunga biasanya, supaya masyarakat mau menerima penawaran dari para pemerintah untuk memberikan kredit ataupun sejumlah uang untuk di kegiatan ekonomi selanjutnya begitu. Selanjutnya uang beredar. Definisi uang beredar yang berdasarkan likuiditasnya, yang pertama M0. M0 itu adalah uang kertas dan uang logam. Yang kedua M1, yaitu uang kertas dan uang logam plus simpanan dalam bentuk rekening koran. M2, M1 plus tabungan plus deposito berjangka dan pada bank umum. Yang keempat M3, M2 plus tabungan dan deposito berjangka pada lembaga tabungan dan bank. Nah, itu perbedaannya. Yang M2 itu bank umum, yang M3 itu lembaga non bank. Lembaga non bank itu contohnya Pegadaian atau lain sebagainya kan. Nah, mungkin sampai sini pertemuan kita hari ini, pembahasan materi tentang berbagai jenis uang. Karena sekarang pembahasan materi ini kita sudah selesai, udah sampai uang beredar. Nah, untuk itu minggu depan kita ulangan harian. Setelah selesai materi daripada pembahasan materi ini, setelah disimak baik-baik, kerjakan tugas yang Bapak share melalui link Google Form yang Bapak bagikan di WA Group setelah selesai pembahasan materi ini. Sekarang dikerjakan, Bapak tunggu sampai jam 11 siang karena ini sudah dari pagi pembahasan materinya. Bapak sudahi pertemuan hari ini mengenai materi berbagai jenis uang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.